Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Coding. Kita kali ini akan membahas proyek musim hujan. Yuk kita bersih-bersih sungai. Ya. Jadi gamenya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sprite dan state-nya panggung ini. State-nya gambarnya seperti ini. Ya, saya pilih yang ini saya buang aja deh biar nggak bingung ya. Nah, ini gambarnya ada dan ini saya rubah seperti ini ya. Ini panggungnya. Codingnya yang panggung tidak ada ya, jadi nggak pakai coding dan ya satu aja. Lalu kemudian game kucing sebagai player sebagai berikut. Jadi untuk membahasnya kita akan coba dulu mainkan ini seperti apa ya, biar teman-teman bisa paham. Di sini ada deras hujan, nanti kalau angkanya makin kecil maka hujannya semakin deras. Kita mulai. Nah, ini karakter tugasnya ngambil sampah di sungai ya. Nah, jadi kita menekan tombol panah ke bawah, jaring sampahnya keluar, lalu kita tinggal geser. Nah, seperti itu. Kalau sampah tidak kita ambil, air sungainya terus naik. Ya. Kalaupun juga diambil sampahnya, air hujan juga tetap naik karena hujannya juga memicu, tapi tidak secepat kalau ada sampah. Ya. Nah, jika hujan dan sampah, maka akan semakin cepat. Ya kan? Maka yang terjadi, nah, situ ya, tolong banjir. Ini selesai. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama kita membahas dulu kita dari yang cover dulu aja ya. Jadi setiap project itu seperti ini ya. Jadi project kalau tidak kita mulai itu tampil covernya dulu seperti ini. Ya. Nah, itu covernya kodenya sebagai berikut. Jadi ketika bendera hijau sini ya, lalu kemudian posisi cover yaitu posisi di tengah-tengah, jadi 00 seperti ini ya. Lalu kemudian saya akan menggunakan efek ghost menghilang, karena menggunakan efek ghost menghilangnya itu secara perlahan, jadi saya membuat pengulangan 10 kali. Jadi kita menggunakan repeat, jadi ada di kontrol, pengulangan 10 kali. Apa yang diulang? Yang diulang itu adalah di sini saya ambil log, saya ambil perubahan. Merubah apa? Merubah ghost ya, efek bayangan. Nilainya 10 karena 10 kali 10 itu 100, maka kalau ghost 100 itu langsung bening hilang ya. Lalu kemudian saya kasih jeda waktu. Nah, jeda waktunya cepat 0,05 seperti itu. Oke, lalu kemudian posisi terakhir cover agar nanti di saat stop posisinya paling atas, maka saya gunakan di sini go to front layer ya. Jadi jangan yang belakang tapi yang hasilnya seperti ini gitu ya. Di si cover ini kalau di stop dia muncul, tapi kalau kita mulai nah menghilang gitu ya. Oke, seperti ini ya kodenya. Ini saya buang satu. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke lihat backgroundnya tadi gambarnya kan gini ya. Nah, saya akan kasih airnya dulu nih sungai, saya kasih air. Nah, airnya tuh ini, maka gambarnya di sini kalau saya tutup, nah, perhatikan ini sungainya nih yang ini. Ya. Air untuk background di sini. Untuk background di latar belakang, jadi saya kasih di sini sungai. Jadi gambarnya cuma ini aja, air aja. Posisinya gimana? Codingnya
Kodenya cukup seperti ini. Jadi ketika bendera hijau di sini ya di event, lalu kemudian posisikan posisi air sungainya itu di posisi 00 itu. Jadi kalau saya tarik nih, balikin lagi posisinya di situ ya. Oke, lalu kemudian posisikan air sungainya di belakang ya. Ambil di mana? Sorry, maaf. Ambil di log, kita ambil di sini. Go to ya, kita paling belakang. Kita pakai ini juga boleh, bisa juga yang begitu. Ini juga boleh. Ya, kita pilih yang paling belakang. Jadi paling belakang, gitu ya. Kalau layar ini 3 layar ke belakang, karena kebetulan layarnya cuma ada berapa ini? Di sini cuma membelakangi air sama jembatan. Ya. Dipakai ini juga boleh, pakai ini juga bisa. Oke, selanjutnya kemudian ya, jadi biar sama ini boleh saya pakai yang sama. Go to back. Oke, selanjutnya airnya saya buat ini untuk bergerak-gerak. Perhatikan ya, naik turun di sini. Jadi kalau saya besarkan, airnya naik turun gitu ya, biar animasinya nampak lebih menarik. Jadi terus menerus maka saya menggunakan forever. Apa yang diulang terus menerus yaitu pergerakan air. Jadi saya menggunakan change. Saya buat dia naik, biar kelihatan nih naik 2. Lalu kemudian saya jeda waktu setengah detik, 0,5 detik. Lalu ini saya ulang. Di cara mengkopinya gini teman-teman, di klik kanan lalu diputar ya, saya taruh di sini, lalu ini saya ganti jadi -2. Maka perhatikan airnya ya gerak. Oke ya, seperti ini kodenya. Ini satu saya buang, jadi kodenya seperti ini. Oke, sudah saya save. Lalu kemudian kita ke playernya. Nah, playernya di sini kucing. Ya ini. Jadi dia hanya bergerak kiri kanan. Lalu kemudian akan mengeluarkan jaring untuk mengambil sampahnya. Jadi pertama di sini ini kendali untuk gerak kucing ke kiri ke kanan. Lalu ini untuk rotasi kucingnya ya. Bisa ke kiri kanan saja. Lalu ini untuk gerak ke kanan, ini untuk gerak ke kiri. Seperti ini ya. Jadi rangkaian kodenya teman-teman bisa ikuti. Ketika bendera hijau, posisi kucingnya pertama kali dimainkan, saya sembunyikan dahulu. Lalu setelah itu posisi kucing di sini. Cara ngambil posisi kucing itu kalau udah dapat posisi di sini, lalu kita tarik saja go to action. Nah, maka posisi kucing itu sudah ada di sini. Cuman karena hilang. Sekarang kalau kita munculkan, ini sekarang kita munculkan, nah di sini ya. Lalu kemudian kita buat kucingnya posisinya di depan ya, layoutnya. Go to front supaya kucingnya ada di depan jembatan, jadi tidak di belakang. Oke, selanjutnya saya membuat ini untuk kendali ke kiri ke kanan, kucing bergerak ke kiri kanan ya. Jadi pertama kita ambil forever, kemudian kita atur rotasi kucingnya, dia hanya bisa balik kiri kanan saja gini. Lalu kemudian saya membuat fungsi if then. Ini untuk gerak ke kanan, saya ambil sensing, saya ambil key space, ubah menjadi panah ke kanan ya. Lalu kemudian bergerak arahnya ke kanan ya sudah, lalu bergerak nah maka ini kucing akan bisa kita gerakkan. Jadi kalau ini untuk kendali ke kanan, kalau kita coba di sini perhatikan,
maka ke kanan tuh sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita buat yang ke kiri. Jadi karena ke kanan dan ke kiri itu kodenya mirip, hanya dirubah nilainya saja. Jadi ini perlu kita klik kanan saja, duplikat. Nah, saya taruh di bawah. Yang ini saya ganti panah ke kiri, arahnya kemudian juga dipindah ke arah ke kiri, geraknya sama. Nah, sekarang saya pasang. Perhatikan di sini kucing sudah bisa gerak ke kanan dan ke kiri. Ya, oke, jadi karakternya kendalikan seperti itu. Oke, ini ya selesai. Lalu kemudian untuk selanjutnya kucingnya untuk bisa mengeluarkan jaringnya ya. Jadi jika tekan panah ke bawah ini ambil sampah dengan jaring seperti itu. Jadi saya membuat fungsi juga ketika bendera hijau, forever, dan if then else. Ya, jadi jika saya bilang tombol panah ke bawah saya tekan dan arrow, maka kostumnya berubah. Jadi si kucing kan punya kostum dua. Ya, yang ini yang pertama tidak memegang jaring, yang kedua memegang jaring. Seperti itu. Maka ketika panah bawah ditekan, maka saya memilih kostumnya yang menggunakan jaring. Seperti itu. Tapi kalau tidak ditekan, maka kostumnya di look sini saya menggunakan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu tidak membawa jaring. Sekarang saya masukkan di sini. Kalau kita klik tuh, ya, saya klik panah ke bawah, maka kucingnya sudah berganti kostum. Ya, oke. Demikian codingnya. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah untuk air dari permainan. Jadi air dari permainan ini jika airnya nanti bergerak tinggi, ya, ini air akan bergerak terus tinggi gini. Nanti pada tinggi tertentu, ya kita ukur dengan ketinggiannya dengan sumbu Y-nya, maka akan merespon kucingnya dengan ngomong, tolong banjir, dan permainan selesai, stop. Oke, demikian ya codingnya untuk kucing. Dan kemudian sekarang coding untuk jembatan. Coding jembatan cukup begini aja, hanya memposisikan saja. Ya, ini jadi cukup dengan ketika bendera hijau, posisikan jembatannya di sini, ambil posisinya. Maka kalau diklik ke sini, jadi kalau jembatan ketarik-tarik dibalikin lagi ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya sekarang yang air sungai. Nah, air sungai saya munculkan dulu air sungainya. Perhatikan air sungai di sini ada 4 rangkaian. Yang pertama di sini saya membuat rangkaian yang ini, ya. Jika pertama posisi sungai saya tentukan dulu. Nah di sini, ya. Posisi sungai pertama kali main di sini, jadi saya ambil bendera hijau. Lalu posisi sungainya ini, lalu kemudian saya bilang tunggu sampai, saya butuh blok tunggu sampai, ya, karena ini untuk game over. Jadi kalau nanti airnya naik sampai tinggi posisi ini, ya lebih besar dari -45. Jadi saya tunggu wait until, nunggu sampai posisi si air itu adalah Y posisinya di sini. Nah, Y posisi di sini. Lalu kemudian saya ambil operator lebih besar. Saya masukkan di sini, saya bilang lebih besarnya dari -45. Nah, ini Y posisinya di sini. Maka nanti jika air posisinya lebih besar dari -45, -44, -43, maka permainan akan di stop all. Jadi sebelum di stop all, saya membroadcast. Broadcast ada di event, saya taruh di sini. Saya bilang selesai. Ya, broadcastnya selesai, maka permainan saya stop all. Nah,
Nanti broadcast selesai ini akan diterima oleh kucing di sini. Tuh ya, maka akan nanti kucingnya langsung ngomong, tolong banjir. Oke. Oke, ini untuk coding rangkaian pertamanya dari air sungai. Lalu kemudian yang kedua, itu air sungai naik jika terkena air hujan. Jadi logikanya air hujan ini akan bertambah jika hujan turun. Jadi logikanya air hujan masuk ke sungai, maka sungai akan naik. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika bendera hijau, ya, ketika air sungai ya menyentuh air hujan, jadi saya buat forever. Kemudian if then, jika apa? Jika air hujan air sungai tersentuh air hujan. Jadi saya menggunakan sensing, lalu saya gunakan di sini touching air hujan. Nah, hujan. Nah, ini dia. Ya, seperti itu kan ada gambar airnya. Maka jika sungai terkena air, maka saya buat airnya menjadi bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas, kita pilih change Y. Ya, sumbu Y untuk gerak ke atas dan ke bawah. Nah, nilainya 0,01. Kenapa 0,01? Karena air hujannya banyak. Ya, jadi naiknya sedikit-sedikit seperti itu. Ya. Oke, selesai di sini kodenya. Lalu kita lanjutkan untuk rangkaian yang ketiga. Yang ketiga ini cukup sederhana. Jadi hanya menerima pesan saja, air sungai jika nanti menerima kabar air surut, maka airnya turun ke bawah posisinya. Ya. Tapi yang keempat, ketika air hujan menerima pesan message one, maka naik. Ini naik, ini turun. Gitu ya. Dari mana air surut? Dari air surut nanti dari sampah. Ya, ketika sampahnya diambil, maka airnya akan turun. Gitu ya. Nah, sebaliknya, jika sampahnya tidak diambil di sini, ini message one, maka di sini air naik. Gitu ya. Oke, seperti ini codingnya ya. Jadi cukup ambil when I receive ada di mana? Ada di event, di sini when I receive. Pilih air surut, kemudian change Y. Ya, akhirnya saya buat turun ke bawah, maka nilainya minus. Nah, yang ini sama when I receive, cuma I receive-nya adalah message one, pesannya, maka ketika menerima kabar message one, maka airnya naik, yaitu change Y, nantinya 3. Oke, demikian ya tadinya. Save. Oke, sekarang yang keempat, air hujan. Air hujan seperti ini. Yang pertama saya membuat efek musiknya. Sebentar, cukupkan. Jadi seperti air hujan ini, saya membuat kode untuk musik saja. Jadi ketika bendera hijau, sini, ya ini, saya atur volumenya set, ya set volume. Gimana set volume ini dia? 10%. Ya. Lalu kemudian musiknya dimainkan terus menerus, maka menggunakan forever. Lalu ambil musiknya. Nah, sini play sound seperti ini. Nah, sama ya. Dah. Oke, demikian untuk hujan. Jadi kalau kita mainkan, kalau ada suaranya ya, besarnya 10% aja. Oke. Selanjutnya, coding selanjutnya untuk air hujan adalah ini. Jadi air hujan ini yang akan memperbanyak air sungai sehingga air sungai naik, yang tadi saya bilang ya. Jadi cara bikin hujannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat kostum air hujan itu, kostumnya hanya titik air saja. Jadi caranya
titik air ini saya perbanyak dengan cara di cloning ya. Jadi dengan cara memperbanyak yaitu ketika bendera hijau airnya saya sembunyikan supaya yang originalnya yang tidak bergerak itu tidak ganggu ya. Lalu kemudian saya ulang terus menerus perbanyaknya dengan cara ambil event dan ambil broadcast ya. Apa saya membroadcast dirinya sendiri yaitu air hujan. Broadcast sorry. Bukan membroadcast. Mengcloning, maaf. Mengcloning memperbanyak dirinya sendiri, lalu kemudian saya kasih jeda waktu. Nah, maka air hujannya perhatikan di sini tuh, ya, akan keluar. Oke. Nah, untuk waktunya saya menggunakan variabel yang namanya deras hujan, jadi saya masukkan di sini. Ya, jadi teman-teman buat variabel dengan cara gini, make a variable, tulis di sini deras hujan. Kalau sudah di oke, karena saya sudah buat jadi nggak perlu. Lalu masukkan nih deras hujannya ke dalam wait, ya seperti ini. Dah. Selanjutnya begitu air hujannya diperbanyak, sekarang air hujannya dimunculkan. Ya, kita sebut when I start clone. Jadi ketika air hujannya diperbanyak, saya akan bikin fungsi-fungsinya ya, akan bikin mau diapain. Ya. Jadi pertama airnya itu, airnya kita sebut when I start a clone ini ya, ini sama kita ambilnya di kontrol ya. Lalu kemudian saya munculkan airnya ya, hasil cloningnya dimunculkan. Lalu kemudian selanjutnya posisi air. Nah, ini posisi air ya, posisinya ada di go to di sini ya. Posisi airnya posisi atas air itu 170 ya, iya. Lalu X-nya kita bikin random, kita bikin chart ya, jadi kadang paling kiri minus 220 dan paling kanannya 220. Nah, setelah sudah muncul dan posisinya di atas, maka saya gunakan selanjutnya untuk airnya turun ke bawah ya. Nah ini turun ke bawah itu forever, jadi gerak terus menerus, yaitu bergerak ke bawah, yaitu change. Airnya kecepatan turunnya 5 gitu ya. Oke, jadi ini kalau di start ya, tuh hujannya turun ya, seperti itu. Oke. Yang sudah dibuang dulu biar nggak mengganggu. Saya menunjukkan di mana posisi bloknya ya, jadi saya ulang biar teman-teman bisa paham. Oke, selanjutnya setelah itu saya membuatkan sebuah fungsi di air hujannya. Jadi ketika udah di cloning, air hujannya ini punya fungsi atau punya sifat yang kalau kena air sungai atau juga kena garis tepi, garis itu kiri kanan atas bawah, maka air hujannya akan hilang ya, akan di delete seperti itu ya. Jadi kita menggunakan if then, saya masukkan di sini nih seperti ini ya. Lalu kemudian saya bikin di sini kan tadi kena kucing dan kena ini ya. Jadi ketika dia kena kucing atau kena tepi, maka dia menghilang. Maka saya gunakan operatornya or atau ya. Ketika air hujan bersentuhan dengan kucing atau bersentuhan ya, atau bersentuhan dengan garis tepi nih, maka
air hujannya saya delete, delete all. Ini ya, delete list all. Nah, seperti ini ya, sama ini kita masukkan gini ya. Oke. Nah, jadi rangkaian codingnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya sekarang mengatur waktu deras hujannya ya. Tadi kan saya buat ini hujan variabel ya, jadi digunakan nanti untuk interval keluarnya air di sini deras hujan di wait, maka saya atur di sini. Saya atur otomatis, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat gitu ya. Jadi seperti ini, saya ulangi ya. Ini saya copot, ini biar bisa lihat. Ini saya kecilkan aja biar, nah codingnya bisa gede. Nah gitu ya. Jadi forever saya bikin terus menerus. Apa itu yang terus menerus? Yaitu pengaturan variabel ini ya. Apa? Kita menggunakan set variabel deras hujannya. Yang pertama saya akan random, itu nilainya antara 0,05 hingga 0,10 gitu ya. Ini juga apa namanya, untuk nanti digunakan variabel ini untuk interval deras hujannya. Nah, lalu kemudian saya bikin berapa lama nilai ini digunakan, yaitu dengan menggunakan wait gitu ya. Waitnya hujannya juga biar nggak bisa ketebak, biar menarik, maka kita gunakan random. Jadi misalnya digunakan dari mulai 5 detik misalnya sampai 10 detik gitu ya. Dah seperti ini, cukup seperti ini aja, nanti tinggal kita ulang. Yang kedua, ini tinggal di copy aja, kita taruh di bawah. Nah yang kedua, saya tidak usah random, saya ingin langsung nilainya 0, jadi hujannya jikanya apa intervalnya cepat gitu ya. Seperti itu, cuma waktunya kita tetap random ya. Dah. Oke, seperti ini ya. Saya besarkan lagi, saya save dulu, kita rapikan dulu coding. Nah codingnya rangkaiannya seperti ini ya, secara keseluruhan seperti ini. Oke, jadi kalau saya klik ini nih, tuh hujannya ya, hujannya ini intervalnya 0,09. Nah ini 0 tuh ya, lebih banyak hujannya ya. Oke, selanjutnya sekarang sampah ya. Nah terakhir sampah, tadi kita udah bahas cover dan air sungai, sekarang sampahnya. Nah sampahnya seperti ini, bisa kecilkan dulu, saya munculkan ya. Jadi posisi sampah tuh ini posisi sampah ya, ini posisi sampah, kemudian ini ukuran sampahnya. Nah, jadi boleh gini, posisi boleh, ukuran boleh, height ini boleh, bebas ya. Seperti itu, jadi posisi, ukuran, lalu kita sembunyikan. Ini saya nunjukin untuk biar tahu teman-teman posisi di sini ya. Oke, setelah itu sampahnya itu saya akan perbanyak, sama jadi prinsip kayak hujan tadi ya, kan saya cloning. Cuman bedanya di sini sampahnya itu punya kostum yang banyak. Tuh, ada 20 macam sampah. Saya akan menggunakan ya. Gimana cara menggunakan berbanyaknya? Kita taruh forever. Kita lanjutnya dengan switch custom. Switch custom itu ada di mana? Ada di loop di sini ya. Switch custom. Kalau masukkan di sini, lalu kostumnya saya random. Karena tadi sampahnya ada 20 macam, maka saya gunakan random sampahnya dari 1 sampai 20 ya. Lalu kemudian saya cloning, ambil kontrol, ambil cloning ya. Jadi di cloning
Setelah di cloning kasih jeda biasa, kita gunakan jeda waktu. Nah, jeda waktunya juga saya random 1-2 detik, maka nanti sampah akan muncul seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan sampahnya. Jadi hasil cloningnya seperti apa? Nah, hasil cloningnya adalah pertama sampahnya dimunculkan di sini, ini posisinya ya. Di situ posisinya karena di atas sudah ada posisinya nih ya, tetap di sini nggak berubah. Ini boleh dibuang. Jadi kemudian posisinya pasti cloning di sini, lalu kemudian dia bergerak meluncur ya, dari posisi sini ke bawah. Nah, gitu ya, jadi seperti itu ya. Nah, cuman saya nggak tahu, kita lihat dulu nih berhasil tidak nih posisi ini saya buang ya, posisi awal kita cek. Oh oke, bisa ya. Oke, bisa. Jadi ini posisi ini dibuang nggak apa-apa, tapi dipasang juga nggak apa-apa sih biar aman ya. Kalau mau dipasang juga nggak apa-apa biar aman. Oke, jadi posisinya udah nih, si sampah akan keluar. Nah, kemudian saya kasih fungsi sampahnya itu selalu di depan supaya tidak di belakang air. Kedua, saya gerakan sampah ini selalu ngambang di air, jadi bergerak ke atas, karena kalau sampahnya ada di air kan airnya bertambah, maka dia ngikutin dengan kecepatan air naik ke atas ya. Oke, kemudian jeda waktu. Nah, ini rangkaian yang kedua untuk sampah ya, ini rangkaian kedua untuk sampah. Yang ketiga, rangkaiannya saya membuat fungsi untuk sifat dari cloning sampahnya tadi, membuat fungsi dari sifat cloning sampahnya sebagai berikut. Jadi ketika di cloning ini, tahu ya teman-teman ya, ada di sini nih ya, when I start clone, kemudian forever ya, saya bikin sebuah fungsi. Apa fungsinya? Saya bikin jika bisa apa, perhatikan, jika if then, saya ambil di sini, jika sampah mengenai kucing dan mengenai air sungai, jadi syaratnya dua di sini, maka saya akan mengambil operator yaitu n. Lalu saya ambil sensing, jadi ambil touching. Jika sampah itu mengenai air sungai dan juga sampah mengenai kucing, boleh dibalik-balik ya. Kucing yang satu juga nggak jadi masalah, yang penting n ini jangan salah. Atau n itu bukan atau, jadi wajib dua syaratnya. Jadi air sampah itu harus kena air sungai dan kena kucing, maka sampah itu baru bisa di delete ya. Delete this clone. Nah, tapi sebelum di delete, saya membroadcast untuk menyiarkan ke air tadi ya, supaya airnya surut, karena sampahnya diambil maka airnya tidak surut, maka di broadcast ditaruh di sini. Kita tulis broadcastnya air surut ya. Teman-teman bisa bikin di sini new message, tulis air surut ya. Setelah itu oke, karena saya sudah, jadi nggak perlu dibuat. Nah, jadi akan membroadcast lalu diterima sama airnya, maka air surut di sini perhatikan tuh akan bergerak ke bawah ya. Oke, ke sampah lagi tadi sudah. Lalu selanjutnya sifat cloning dari sampahnya itu, saya bilang kalau dia kena air hujan saja, maka saya akan menunggu 1 detik lalu akan mengirimkan pesan. Artinya sampah ada di sungai, maka air sungai akan naik, maka dikirim ke air sungai itu message 1, maka air sungai naik ke atas ya. Oke, seperti itu ya, jadi mudah. Nah, cukup seperti ini codingnya. Nah, saya lakukan.
Ini ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini saya besarkan, saya mudahkan sini biar bisa dilihat dengan mudah. Dan yang pertama, ini yang kedua, sifat cloningnya dia akan jalan keluar dan menuju sungai. Kemudian ini kalau terkena sungai dan kucing, maka sampahnya akan hilang, artinya sampahnya diambil. Dan yang selanjutnya yang terakhir keempat, jika sampahnya tidak diambil, artinya sampah itu tetap ada di sungai atau sampahnya kena air sungai, maka dia akan menyiarkan pesan untuk air sungainya naik, seperti itu ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan materi membuat game musim hujan ya, bikin game musim hujan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagine a world so bright. With coding we can bring it to life. Make a game, a story too. Everything's possible just for you.